Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nah, itu indikatornya. Bila disebutkan nama Allah itu bergetar hatinya. Wajilat qulubuhum. Nah, ini kalau kalian panjenengan ini pun bergetar apa derek disebut nama Allah. Ya Allah, astagfirullah. Nah itulah Bu. Lalu yang kedua apa terusnya? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Bagaimana ketika dibacakan ayat-ayatnya? Zadathum. Masya Allah. Bagaimana kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran? Tambah apa nih Ibu? Sore ini kita belajar Al-Anfal. Bergetar hati itu orang beriman, itu cirinya kalau disebut nama Allah. Ini Allah yang dulu, Al-Anfal ayat 2. Dan yang kedua, ketika dibacakan ayat-ayatnya itu dia akan bertambah iman. Jadi saking pengawasan ini makin penjenengan imannya harus tambah Bu. Taatnya harus tambah. Ojo pancetae kemana wis nek opo wis tambah wis nang kabeh kok ilang cerita opo. Jangan Bu ya. Jadi mari yang kita pelajari ini betul-betul kita untuk keimanan kita zadahu imana. Oke? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Setelah kita menambah iman kita, habis berusaha bilang. Nah, kemudian tawakal. Ya, tawakal itu artinya menyerahkan semua upaya kita untuk menambah keimanan itu. Nah, apalagi ini di awal-awal bulan Dzulhijjah. Kajiannya Bu Abi itu ya. Awal-awal 10 hari bulan Dzulhijjah sangat dicintai oleh Allah. Jadi nilainya luar biasa. Jenengan siang di 10 awal Dzulhijjah hari ini Kamis itu sudah pahalanya luar biasa. Dengan sedekah, silaturahim, sholat dan seterusnya membaca Al-Quran. Masya Allah, mudah-mudahan itu semua ya Bu bisa menambah apa? Iman kita semuanya. Lanjut ya, yang belakang tidak ada pingin ngacung dulu. Belakang dulu. Oh tapi pikirnya apa enggak ya? Oh maju, disuruh maju. Al-Anfal ayat 3. Kita sampai 4 aja biar terus kita lanjutkan ke 61. Terima kasih Bu. Jadi ayat yang ketiga, tadi yang kedua itu yang siapa orang beriman, yaitu yang ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Yang kedua, ketika dibacakan ayat-ayat Allah dia bertambah imannya. Nah sekarang yang ayat ketiga tadi apa? Yaitu orang-orang yang mengerjakan apa Bu? Nah sholat ini Bu. Nanti di keterangan saya ini kita di rumah ibu-ibu para ibu tidak boleh ada kekerasan kepada anak. Tapi kalau urusan sholat kudu keras. Anak itu nggak tari-tari ya enggak. Itu kalau soal sholat Bu ya nggak boleh kekerasan. Tapi kalau untuk urusan sholat ke anak ke cucu harus keras. Jadi melaksanakan sholat. Insya Allah ibu yang rawat di sini semuanya sudah sholat fardunya, sholat rawatibnya, sholat tahajudnya. Lalu tadi yang berikutnya selain sholat tadi apa Bu?
berinfak. Nanti kalau ada kotak, kotaknya nggak sampai segitu. Gemar berinfak Bu ya, tidak melihat nilainya, tapi adalah menilai niat bahwa ibu-ibu gemar berinfak. Menjadi ciri orang yang beriman. Terakhir kita di ayat yang keempat. Sinten ingkang kersa maosaken artinya. Apa perlu ada ngajar ke depan ya namanya. Nanti setelah ayat keempat ini kita masuk ke yang Al-Anfal 61. Senang lihat ibu semangat. Yang lainnya takut ya, atau rajinnya belum lancar. Belajar mungkin. Lu dredeg. Kalau gendroban dikasih datang rame nih. Ayat 4 ya, Al-Anfal ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika Ya, kalau pakai HP gitu ya. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Artinya pun hilang. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi dan di sisi Tuhannya, dan ampunilah serta rezeki, nikmatilah yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas mana sih itu Bu? Sri Ati, Oke. Saking Jayabadi, Ranting Jembatan. Kalau perlu nanti saya bagi jadi satu ranting saya abadi ya Pak, spesial istimewa. Oke. Satu ya ranting jembatan. Itu Bu ya. Jadi yang kita dengarkan bersama tadi mulai jika disebut asma Allah, ketika dibacakan ayat Allah, ketika melakukan sholat dan juga berinfak, maka itu adalah orang yang beriman. Apa janji Allah akan diberikan derajat yang mulia. Dan ibu-ibu, kalau Allah yang berjanji, kita harus percaya. Kecuali kalau janjinya manusia, akan besek. Maka nuwun ibu saya lanjutkan ya. Kita lanjutkan di surat Al-Anfal ayat 61 yang sudah dibacakan oleh Bulis tadi sampai 63. Nanti kita di 61 saja ya. Asbabun nuzul Quran surat Al-Anfal ayat 61. Ayat ini turun terkait sikap terhadap musuh yang menunjukkan keinginan berdamai. Saat itu ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat itu mau umroh, tapi dihalang-halangi oleh kaum Quraisy di Hudaybiyah. Maka terjadi perundingan dan akhirnya disepakati perjanjian Hudaybiyah. Isinya apa Bu? Sepintas itu merugikan sepertinya kepada kaum muslimin. Lalu banyak sahabat-sahabat itu keberatan, tapi Rasulullah tetap menerima karena melihat ada peluang damai. Maka turunlah ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'alallah wa huwas samiul alim.
Pada mulanya Ibu, Rasulullah SAW dan para sahabat diizinkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang yang senantiasa memusuhi Islam. Kaum muslimin masih diperintah untuk bersabar. Lama-kelamaan perang musyrikin semakin semena-mena. Nah, para pengikut Nabi bahkan diusir dari Mekah. Walau sudah tetap tinggal di Madinah, umat Islam terus diintimidasi para pemuka Quraisy. Dan dalam keadaan demikian turun surat Al-Hajj 39:40. Perang Badar merupakan pertempuran besar pertama antara umat Islam dan musuh-musuhnya. Momen ini terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Dari 300-an orang Muslim melawan 1.000 orang Quraisy yang memiliki persenjataan lengkap, keahlian militer dan pengalaman bertempur. Nyatalah bahwa secara kuantitas para pemeluk tauhid, akan tetapi mereka justru oleh kemenangan besar berkat pertolongan dari sisi Allah. Sekarang terjadi itu ya, perang antara kaum muslimin dengan kaum-kaum yang bukan muslim itu. Nah, selanjutnya ini ceritanya perang Badar ini. Pada Jumat 17 Ramadan muslimin memulai jihad di lembah Badar. Saat perang akan dimulai, Aswad bin Abdul Asad keluar dari barisan Quraisy. Ia langsung menyerbu di tengah pasukan muslimin dengan maksud hendak menghancurkan kolam air yang sudah dibuat. Belum sempat ia melakukan tindakan itu, Hamzah bin Abdul Muthalib berhasil membunuhkannya. Begitu melihat Aswad jatuh, Ubay bin Rabi'ah tampil didampingi Syaibah dan anaknya. Dari barisan muslimin tidak hanya Hamzah, melainkan juga Ali bin Abi Thalib dan Ubaidah bin Al-Haris maju ke depan. Saya perkenalkan dengan nama-nama sahabat yang perjuangan ya, jangan perjuangan Nabi ya. Paman Nabi SAW pun langsung menumpukan Ali, tidak memberi kesempatan kepada Walid untuk banyak bergerak. Rasulullah menyerukan, siapapun muslim yang maju melawan musuh Allah akan mendapatkan surga. Semangat serbu Nabi Muhammad secara serentak. Kaum muslimin pun berdiri maju. Jiwa mereka dipenuhi semangat membara. Mereka merindukan syahid. Dalam dadanya hanya ada rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Fenomena ini terdapat dalam surat Al-Anfal, Al-Anfal ayat 12. Lalu pasukan malaikat ikut memburu musuh-musuh Allah di lembah Badar. Sejumlah sahabat Nabi menuturkan kesaksiannya sesudah pertempuran usai. Tatkala seorang dari kaum muslimin sedang semangatnya mengejar musuh di hadapannya, tiba-tiba ia mendengar suara pukulan cemeti dari langit dan teriakan, "Majulah wahai Haizun!" Seketika ia melihat ke arah orang musyrik yang tadi berada di hadapannya. Didapati musuh itu tersungkur dalam posisi terlentang. Hidungnya telah luka-luka dan wajahnya terbelah seperti habis terkena pukulan cemeti dan seluruhnya menghijau. Orang Ansor lantas bercerita kepada Rasulullah, "Benar yang kau katakan, itu adalah sebagian bala bantuan dari langit ketiga." Ceritanya, kejadian ini diabadikan dalam Al-Quran Al-Anfal 17. Jadi Al-Anfal 12 lalu sambungannya di Al-Anfal 17. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka. Siapa melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang. Ya, di lembah Badar itu Rasulullah menyaksikan Allah telah melaksanakan janjinya. Allah memberikan kemenangan pada kaum muslimin. Peristiwa perang Badar inilah yang menentukan bagi kelanjutan dakwah ajaran Islam. Al-Quran pun telah menuliskannya sebagai suatu mukjizat. Meski tidak unggul secara jumlah, namun kaum muslimin berhasil meraih kemenangan, tentu dengan izin dan atas izin Allah. Hikmah perang Badar nomor. Perang Badar tercatat dalam sejarah sebagai pertempuran pertama yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW
bagi generasi sekarang. Dalam momen itu Nabi Muhammad mencontohkan betapa upaya lahiriah dan batiniah mesti dilakukan beriringan. Itu. Jadi kita ya usaha, tapi kita juga harus tawakal ya, memasrahkan diri hasil pada berbagai strategi yang diterapkan Nabi turut menguntungkan kaum muslimin meskipun jumlahnya sedikit. Itu ya dari peristiwa perang Badar ini. Paham nggih? Sebuah tapi minimal kita mendapat pengetahuan baru sejarah. Mungkin ibu belum sempat membacanya. Jadi saya di sini saya bacakan, saya mendoakan ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran yang bisa diambil, damai adalah strategi yang kuat. Rasulullah menerima syariat dengan Rasulullah menerima syarat yang merugikan, tapi punya visi jauh yang ke depan. Lihat niat dan akibat. Perdamaian itu diterima kalau tidak merusak prinsip dan justru membuka jalan kebaikan. Jangan tolak damai karena gengsi. Sahabat sempat keberatan, tapi Rasulullah beri contoh. Jadi ayat ini bukan ayat lemah ya ibu-ibu. Terus pokoknya juru-juru kok damai, bukan. Jadi ini bukan ayat lemah, tapi ayat taktik dakwah ibu. Lalu apa relevansinya untuk dakwah kemanusiaan? Jadi Aisyah mengambil tema milad adalah memperkokoh dakwah kemanusiaan untuk mewujudkan perdamaian. Apabila tidak sedang perang, ya kita perang di rumah ya. Jadi relevansinya untuk dakwah kemanusiaan itu apa? Aisyah itu berusaha bagaimana kita sebagai ibu ini bisa berperan di rumah ya untuk perdamaian. Dakwah kemanusiaan itu artinya dakwah yang bisa menyentuh, bermanfaat bagi sesama manusia. Pertama, proaktif bukan reaktif. Jadi Aisyah tidak menunggu konflik besar, tetapi membangun jembatan damai melalui program-program. Di antaranya ada namanya pos bantuan hukum atau pos hukum Aisyah. Lalu yang kedua secara inklusif, kata salam tadi ya, jana misalnya tadi artinya damai secara menyeluruh. Jadi damai apa? Ya aman, ya sejahtera, bebas dari
menjaga tetangga. Kita lebih dulu untuk mengulurkan tangan. Itu konsep perdamaian. Yang kedua Bu, perdamaian itu butuh bukti Bu, bukan cuma ucapan. Kata janahul lisauni itu condong ke arah damai, lebih baik damai. Dakwah kemanusiaan Aisyah juga harus kelihatan. Apa yang dilakukan di Aisyah? Ya, saya ulang, contohnya posbabun kemarin waktu milad di pimpinan pusat kita meresmikan ada 109 pos bantuan hukum. Bila lain-lainan hukum bareng. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita sering berhadapan ibu-ibu atau para perempuan ini sering atau mungkin ada yang mengalami masalah KDRT, ya kan? Itu butuh bantuan hukum. Lalu yang ketiga, kerja damai itu butuh tawakal. Bertawakallah kepada Allah, wa tawakkal 'ala Allah, innahu huwas-sami'ul 'alim. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 10 menit lagi. Hadirin yang dirahmati Allah, rumah kita, keluarga kita, kampung kita membutuhkan orang yang berani memilih damai. Betul napa mboten? Wonten ta ibu sing kepingine niku jambak-jambakan, tukaran, cerita, mboten nggih. Semua pasti memilih damai. Di dalam surat Al-Anfal 61 ini kalau ada 1% saja peluang damai, ambillah. Karena dari satu ya musuh yang damai lahirlah karena dari satu rumah yang damai tadi aman, sejahtera, tanpa rasa takut, lahir kampung yang tentram. Di rumahnya dibuat baiti jannati. Sumeneng atau nek pas wangsul itu. Yang kedua, apa? Kalau sudah rumahnya baiti jannati, kampungnya Korea Thayyibah. Jadi kampung yang baik. Kalau sudah kampungnya baik, maka adalah bangsanya rahmatan lil apa nopo arahnya. Jadi baldatun thayyibatun wa rabbun baldatun ya sing leres nggih baldatun ya salah saya. Baldatun beton. Saya mesti sering cekluk juga. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, boleh baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wala boleh amin. Jadi para ibu di rumah punya peran strategis untuk menyemai perdamaian di lingkup terkecil. Kemudian ini perangnya tadi sudah sekedar wacana. Bagaimana kita menerapkan dakwah kemanusiaan ini di dalam rumah? Pertama dicoba nggih makin ekondor kalau misalnya belum dilaksanakan. Kalau sudah alhamdulillah. Bangun rumah yang aman untuk keluarga. Perdamaian dimulai dari tidak ada kekerasan seperti tadi saya sebut di rumah. Kecuali catatan untuk kekerasan untuk pemerintah sholat. Bahkan boleh dipukul ya Bu Amri ya. Kalau sudah usia berapa ibu? Kalau masih belum mau sholat itu boleh dipukul. Kekerasan ini boleh. Nah, ganti bentakan dengan ngobrol. Gimana Mak? Jadi jangan sidik-sidik gak ngerti tak? Bunda saya